Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang cahaya. Cahaya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melihat suatu benda karena benda tersebut memantulkan cahaya dari benda ke mata. Cahaya dihasilkan oleh sumber cahaya, di antaranya adalah matahari, lampu senter, lampu mobil, dan lilin yang menyala. Cahaya mengenai suatu benda akan menghasilkan dua bayangan, antara lain bayangan inti atau nama lainnya adalah umbra, dan bayangan tambahan atau nama lainnya penumbra. Pada slide diperlihatkan fenomena alam tentang terjadinya gerhana bulan. Posisi dari matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Saya ingin menunjukkan yang namanya bayangan inti, umbra, itu di sini, yang daerah gelap itu. Kemudian bayangan tambahan atau penumbra itu ada di sebelah bawah dan atas ini. Cepat rambat cahaya dalam ruang hampa memiliki kecepatan 3 × 10⁸ meter per sekon. Cahaya termasuk gelombang transversal karena dalam perambatannya selalu tegak lurus dengan arah getarannya. Baik, saya lanjutkan. Sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat, di antaranya adalah yang pertama, cahaya merambat lurus. Pada gambar ditunjukkan seorang yang memegang senter, kemudian menyalakan senter itu, tampak bahwa cahaya merambat lurus. Atau bisa dengan cara lain, ada seorang anak yang melihat sumber cahaya dengan melalui sebuah titik pada kertas penghalang. Di titik-titik ini dalam satu garis lurus terhadap mata dan sumber cahaya. Ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Baik, saya lanjutkan kembali. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Sumber cahaya ini merambat, kemudian mengenai bidang pantul, akan dipantulkan cahaya itu. Nah, pemantulan ada dua jenis, yaitu ada pemantulan teratur, bisa kita lihat pada gambar di sini. Kemudian yang kedua adalah pemantulan tidak teratur, atau nama lainnya pemantulan baur. Yang membedakan pemantulan teratur dan tidak teratur, cahaya pantulnya bisa kalian lihat. Kalau pemantulan teratur, ini cahaya pantulnya sangat teratur arahnya gitu. Sedangkan
pemantulan tidak teratur atau pemantulan baur, arah cahaya pantulnya ini tidak teratur. Penyebabnya adalah kalau pemantulan teratur, bidang pantulnya ini sangat rata atau datar, sedangkan pemantulan baur itu bidang pantulnya tidak rata. Berikutnya, sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini ada gambar gelas kaca yang berisi air, kemudian ada lampu senter. Ketika lampu dinyalakan, maka cahaya akan merambat. Nah, kalau merambat di sini melalui udara, kemudian akan merambat melalui media air. Maka ketika cahaya dari udara ke air ini akan dibiaskan, menuju ke udara juga akan dibiaskan kembali. Jadi cahaya dapat dibiaskan kalau melalui dua medium yang berbeda. Dalam konteks ini adalah melalui udara dan melalui air. Baik, saya lanjutkan. Atau bisa kita jelaskan lewat hal lain. Yang dimaksud dengan pembiasan itu adalah bisa kita tunjukkan begini. Air yang ada di dalam gelas, kemudian kita masukkan sebuah pensil, kemudian kita lihat dari samping, seolah-olah pensil itu mengalami patah. Nah, ini adalah gambaran tentang pembiasan. Baik, kita lanjutkan kembali. Lanjutan, cahaya memiliki sifat-sifat. Keempat adalah cahaya dapat menembus benda-benda bening. Contohnya, lampu yang menyala, cahayanya akan bisa menembus kaca pada lampu itu sehingga ruangan menjadi terang. Berikutnya, ada lilin yang menyala, ada kaca sebagai penghalang. Ternyata di balik kaca ini cahaya bisa kita amati. Artinya bahwa cahaya dari lilin itu bisa menembus kaca itu sendiri. Nah, kaca termasuk benda bening. Baik, saya lanjutkan kembali. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Gambar ini menunjukkan bahwa adalah sebuah prisma. Kemudian cahaya matahari kita arahkan ke prisma. Ternyata cahaya matahari itu bisa terurai menjadi beberapa macam warna cahaya yang warnanya adalah warna pelangi. Kalian tentu ingat, warna pelangi adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu atau yang kita singkat dengan Mijiku Hibiniu. Kalau di alam ini pelangi seperti ini. Nah, prosesnya adalah demikian. Ini ada sinar matahari. Kemudian sinar matahari itu akan dibiaskan oleh butiran-butiran air hujan. Maka seperti layaknya tadi pada kaca prisma ya, sinar matahari itu akan
diuraikan menjadi beberapa sinar atau cahaya yang berwarna-warni atau yang kita sebut dengan pelangi. Jadi pelangi itu bisa terjadi, syaratnya harus ada cahaya matahari dan hujan. Biasanya hujannya gerimis ya. Jadi kalau ada gerimis, ada sinar matahari, biasanya di langit akan kelihatan pelangi ya. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.